Bismillah, alhamdulillah. Hari ini kita insya Allah akan mempelajari kitab baru, yakni Wasiyatul Mustafa li Ali karramallahu wajhah. Wasiat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Walaupun khitabnya khusus kepada beliau Sayyidina Ali, namun ini berhubung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka wasiat beliau kepada Sayyidina Ali sama halnya dengan wasiat beliau kepada kita. Jangan ada yang menulis kalau seandainya tidak ada yang perlu ditulis. Perhatikan semuanya. Nanti tasawuf for beginner itu Abi rasa cukup sekian ya. Yang kemarin itu tentang tasawuf permulaan aja, pengenalan. Adapun tasawuf yang sesungguhnya adalah manakala kita mempelajari, menguasai dan mengamalkan, mengikhlaskan serta mengistiqomahkan serta mengikhlaskan. Karena puncak dari seluruh amal itu adalah apa? Keikhlasan. Ketika Kangjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan annasu kulluhum halaka illal alimun illal mu'minun, bahwa seluruh manusia kalau seandainya disaring menjadi hal yang terutama, maka itu akan menjadi orang-orang yang mukmin. Di dunia ini populasi sekarang sekitar 7 miliar kurang lebih manusia. Cuma 2,3-nya itu adalah kaum muslimin wal muslimat. Maka ketika disaring annasu kulluhum halaka ilal mu'minun, bahwa seluruh manusia akan celaka kecuali orang-orang yang beriman, maka alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita semuanya termasuk pada orang-orang yang beriman. Ini akan beruntung di hadapan Allah. Tapi masih ada saringannya. Apa itu? Wal mu'minuna kulluhum halaka illal alimun. Dan orang-orang yang beriman pun pasti akan celaka, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu pengetahuan, yang berusaha untuk mempelajari suatu ilmu dan mengamalkannya. Tapi belum ya, dalam hal mempelajarinya aja dong. Dalam hal menguasai, kalau seseorang sudah berilmu, maka itu menjadi saringan kedua, orang itu beruntung di hadapan Allah. Kenapa? Karena menurut kalian banyak orang alim atau banyak orang yang jahil? Banyak orang yang mondok atau banyak orang yang ke pabrik? Banyak orang yang membaca Quran atau banyak orang yang men-scroll HP? Kok tahu banyak ini ya? Ya. Ini mana peksinya? Hah? Besok pakai ya? Kayak profesor ya. Ini kalau profesor beneran ya. Nah, maka alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang berilmu. Kan tadi beriman sudah ya, beriman dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman, dari mulai umatnya Kangjeng Nabi Adam alaihissalam wallahu a'lam berapa ribu tahun, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan 6.000 tahun itu setan la'natullah sudah diciptakan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj, beliau berpapasan dengan seorang nenek-nenek yang menur. Apa tuh menur? Mendok. Mendok, segala macam ditempel, ditarapkan. Kenapa ente?
Ya. Kemudian itu Kangjeng Nabi, wahai Jibril, siapa itu gerangan orang yang mengikuti kita? Kangjeng Nabi Muhammad hanya sekedar melirik saja, hanya sat gitu ya, tidak sampai melirik gitu, enggak, hanya kelihatan saja. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah gambaran dunia yang sudah sedemikian tuanya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman Kangjeng Nabi sampai ke zaman kita terpaut jarak berapa tahun? Berapa? Tahun hijrah berapa tahun hijrah? 1900, 1445 ya. Nah, jarak kita dengan Kangjeng Nabi itu 1000, katakanlah 1500, hampir 1500 ya. Nah, jarak 1500 itu kalau diibaratkan, kalau nenek-nenek udah nggak pantas lagi ya. Nenek-nenek paling 70-80 ya. Kalau bangunan ini, bangunan tua yang paling tua di dunia untuk saat ini yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW apa itu? Hah? Ka'bah mah di zaman Nabi Ibrahim. Cuma terpendam lagi gitu maksudnya. Kalian pernah mendengar Nabi Muhammad apa? Masjid Quba itu masjid yang sudah dibangun oleh Kangjeng Nabi ketika beliau berusia 40. Berarti tuaan Kangjeng Nabi dengan Masjid Quba kan? Pernah nggak ketika kalian mendengar sejarah ketika usia 12 tahun Rasulullah SAW ikut berdagang ke Syam bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Di tengah perjalanan beliau berteduh di bawah pohon sobi ya. Kemudian sahabat Abu Thalib, bukan sahabat, Abu Thalib berbincang-bincang dengan Buhairo. Kata Buhairo, kayaknya di rombongan ini ada seseorang yang diistimewakan. Siapa ya? Nabi Abu Thalib melirik, mengingat, nggak ada katanya. Kecuali itu ada ponakan saya yang sedang berteduh, karena Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Buhairo bahwa subhanallah katanya, ini orang yang dikabarkan di dalam Taurat dan Injil. Di dalam Injil dikatakan bahwa akan diutus seorang nabi yang itu adalah utusan akhir zaman. Berarti kalau seandainya sudah waktunya untuk diangkat, mudah-mudahan aku menjadi saksi hidup ketika orang ini akan diusir oleh penduduk kaumnya. Katanya, kenapa pendeta mengetahui? Karena dia ahli kitab. Dia mengetahui karena dia mempelajari kitabnya. Nah, kemudian di situ sejarahnya. Nabi Muhammad tadi berteduh di mana? Pohon apa namanya? Sobi, yang ada di Yaman selatan, kemudian agak perbatasan ya. Syam itu termasuk Yaman, Palestina, Syuriah, dan Bahrain ya. Itu perbatasan Yaman dan perbatasan perbatasan. Nah, itu sampai sekarang ternyata pohon itu masih hidup dan dijaga oleh pemerintah di situ supaya tetap lestari. Masya Allah ya, luar biasa. Subhanallah. Berarti itu usianya lebih tua daripada Kangjeng Nabi. Itu siapa? Putri. Mana Putri? Itu Dedek. Tolong lihat dulu ya ke atas. Sedikit dulu. Apa perlunya gitu? Sama kakak Putri ya. Ya, nah berarti itu usianya lebih tua apa lebih muda daripada Kangjeng Nabi? Lebih tua. Karena sebelum Kangjeng Nabi lahir itu pohon itu sudah ada. Sampai sekarang Kangjeng
Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik sudah meninggal, tapi pohonnya masih ada sebagai saksi sejarah hidup, ya. Nah, itu sesuatu yang lebih tua daripada Kangjeng Nabi dan sampai sekarang masih ada. Di antaranya adalah pohon sobi yang dijadikan untuk tempat berteduh Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ungkapan-ungkapan ini khususnya kepada Sayyidina Ali memang, tapi walaupun khitabnya kepada Sayyidina Ali itu sama dengan Rasulullah menasihati kita, ya. Merasa nggak dinasihati oleh Rasulullah? Nah, insya Allah apalagi kalau sudah mempelajari kitab wasiatul Mustafa li Ali karamallahu wajhah, betapa subhanallah wasiat Kangjeng Nabi terasa menusuk ke dalam kalbu kita, ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini tabarukan kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ulama kelahiran Mesir, ya, ulama Mesir. Beliau kuliah di Al-Azhar sampai jadi ulama besar, sampai menjadi profesor doktor, sampai menjadi orang faqih di kalangan Imam Syafi'i, kalangan Syafi'iyah, dan juga beliau sebagai sufi. Apa itu sufi? Sufi apa? Sufi. Sufi itu orang yang menjalankan ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawwafan tasawufan. Artinya mempelajari tasawuf. Tasawuf itu berasal dari kata ada sofia, ada suf, ada sofhia, ada bermacam-macam, ya. Tapi yang lebih utama bahwa tasawuf itu berasal dari kata suf. Suf itu apa? Bulu domba. Pernah nggak kalian melihat di film-film zaman dulu orang yang memakai baju dari bulu domba? Nah, itu gambarannya. Oh, kenapa orang sufi? Bukankah sudah ada zaman kain? Ini dijelaskan di dalam Sirul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa pada zaman permulaan itu orang-orang sudah terbiasa memakai baju dari bulu domba, atau sekarang kita menyebutnya dengan apa? Wool. 3 orang bahwa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu adalah ulama kelahiran Mesir dan ulama yang faqih. Faqih itu artinya yang mumpuni di dalam bidang ilmu fikih. Kemudian seorang sufi. Apa itu sufi? Orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Apakah kita bisa disebut sufi? Bisa, sufi, karena kita sudah mempelajari dan berusaha sedikit-sedikit dengan mengamalkan. Mabit itu apa itu? Bukan sufi itu. Kehidupan sufi. Manakib bukan sufi itu. Sufi. Malam-malam kalian berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lain mah pada tidur. Kita mah sedang asik-asik pikiran, ya. Subhanallah. Itulah sufi, ya. Walaupun sufinya tingkatan PAUD lah, ya. Belajar untuk menjadi sufi. Dah duduk ente. Jangan diulang, ya. Nah, siap. Dan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu meninggal pada tahun berapa? 1565. Kalian akan meninggal tahun berapa? Nah, masa? Ya, bolehlah kita berandai-andai, ya. Bolehlah Bapak belakangan, kalian duluan dulu, ya. Oh, kalau dibalik boleh. Kalian duluan, Bapak belakangan. Ya. Atau mau Bapak belakangan, kalian duluan? Hah? Ya, itu mah misteri, ya, misteri. Oke. Berarti ini udah sekitar, kitab ini sudah sekitar 500 tahunan. Ya, sekitar 500 tahun.
Tua nggak 500 tahun? Bukan nggak tua. Tua. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman dan sifatnya Allah Ar-Rahim. Sifatnya Allah Ar-Rahman yang memberikan kasih sayang di dunia untuk seluruh manusia, seluruh ciptaan Allah, seluruh makhluk Allah, baik makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua Allah, yakni sifat Ar-Rahim yang Maha Pengasih hanya di bukan di dunia, hanya di akhirat. Itu khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman, tidak mendapatkan sedikit pun kasih sayang dari Allah, karena ketika diberi kesempatan hidup di alam dunia, dia melupakan Allah. Dia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Mereka menyangkanya bahwa hidup selamanya, padahal hidup hanya sementara. Ya, sementara apa sementerus? Sementerus atau kenapa? Kan kita mah percaya bahwa kehidupan akhirat itu ada. Ketika kita sudah meninggal, dihidupkan lagi oleh Allah. Kemudian insya Allah kita semuanya akan masuk ke dalam surga. Surga abadi apa sementara apa sementerus? Sementerus, abadi ya. Kan jangan salah gitu ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga kasih sayang Allah terlimpah curah kepada Kangjeng Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa ala alihi dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi dan juga para sahabatnya, wasallama dan keselamatan. Artinya rahmat dan salam itu senantiasa semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, dzurriyyah dan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, setelah kita memuji, setelah kita mengucapkan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad, bismillah dan alhamdulillah kepada Allah. Fahadihi, maka adapun ini kitab Wasiyatul Mustafa adalah wasiatnya Kangjeng Nabi. Oh, ini Mustafa bukan Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu namanya banyak, ya. Paling sedikit yang umum diketahui itu ada 400 Kangjeng Nabi Muhammad. Namanya ada Toha, ada Habibi, ada Al-Mustafa, ada Al-Murtado juga sama. Kemudian banyak ya. Al-Yasin, Kangjeng Nabi Muhammad juga, ya. Nah, Al-Mustafa dari wasiat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalibin, kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada di sini ungkapan karramallahu wajhah, 3 orang berdiri. Ada ungkapan doa kalau para Rasul, para Nabi, ungkapannya gimana? Al-anbiya'i wal mursalin radhiyallahu alaihi salam, para Nabi itu ya. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum, kalau banyakan anhu, kalau sendiri. Kalau Kangjeng Nabi khusus apa umum? Khusus. Kalau para Nabi yang 124.000 itu ucap, kecuali Kangjeng Nabi Muhammad, ucapannya adalah alaihi salam. Kecuali Kangjeng Nabi itu lengkap antara rahmat dan salam, kasih sayang dan juga keselamatan dari Allah. Kalau para sahabat Allahu wajhah, karena yang jelas atau yang jelas, karena ya, bukan kaitannya dengan itu. Kaitan Kangjeng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karrama, semoga Allah
memuliakan siapa Allah Subhanahu wa taala wajhahu akan wajahnya Sayyidina Ali. Kenapa? Karena hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ali yang tidak pernah melihat dan dilihat oleh auratnya oleh orang lain. Ya. Bagaimana kalau sedang buang air kecil? Biasa aja dicuci tapi tidak pernah dilihat, ya. Maka kalau kalian tidak melihat aurat sendiri ketika mandi, insya Allah Allah akan memuliakan wajah-wajah kalian, gitu ya. Ingat, satu-satunya orang yang mendapatkan doa karramallahu wajhah siapa? Siapa? Sayyidina Ali. Kenapa? Karena disebut karramallahu wajhah. Tidak pernah dilihat atau melihat aurat orang lain. Paham ya? Ya. Qala telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, da'ani, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf. Da'ani sudah memanggilku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khalautu, maka aku berkhulwat, bersepi-sepi, ma'ahu beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manzilihi, di kediamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li kepadaku, ya Ali, wahai Ali. Perlu diketahui bahwa Sayyidina Ali ini ada siapanya? Sepupu. Sepupu itu bagaimana? Kita punya orang tua. Terus orang tua punya adik, punya anak. Kita anaknya orang tua. Orang tua kita punya kakak atau adik. Ya, adik atau kakaknya itu punya anak. Itu berarti sepupu. Misal, berdiri deh, berdiri ya, coba. Berdiri sama ini, berdiri ya. Tuh, ini kos naon wae. Misal, Pirja punya anak. Kemudian, coba ini. Erlan punya anak. Nah, anaknya Pirja dengan anaknya Erlan apa namanya? Sepupu itu namanya. Bisa dipahami ya? Ya. Bukan adik kandung, bukan, tapi adik sepupu. Kalau adik kandung mah lahir dari rahim yang sama. Seperti Sidkia dan Sabila, itu adik kandung bukan? Adik kandung, karena lahir dari rahim yang sama. Kalau ini mah tidak ya. Neneknya beda, akinya beda. Jadi akinya Pirja dengan akinya Harlan itu aki-aki. Dan neneknya Pirja dengan neneknya Harlan nini-nini. Sama keriputnya mah, benar? Tapi beda, bukan saudara. Bisa dipahami? Nenek bukan? Hah, benar? Terus kakek ente kakek? Berarti kita teh saudara ya? Saudara jauh ya. Satu nenek, beda orang tua. Artinya satu Nabi Adam alaihi salam. Duduk. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu masuk Islam ketika usia, ada yang tahu? Usia berapa tahun? Sayyidina Ali karramallahu wajhah masuk Islam berapa? Kan di zaman pertama Islam terkenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Artinya apa? Orang yang pertama kali masuk Islam ketika Rasulullah SAW mulai mendakwahkan Islam. Pertama,
Dari kalangan keluarga, siapa yang pertama kali masuk Islam? Siapa? Kalau Khadijah mah itu tukang rujak. Iya. Khadijah ya. Khadijah, jangan kau memanggil Kangjeng Nabi sebagaimana engkau memanggil kepada temanmu. Pakai apa namanya? Penghormatan. Siti. Siti itu di Indonesia kan kalau bahasa artinya sayyidatuna, sayyidah, sayyidatu. Sayyidah artinya nyonya, gitu ya. Paham? Jadi kalau ada yang, "Woi, siapa nabi kita? Muhammad." Muhammad nama tukang pecel. Betul nggak? Nama Bapak Abi juga namanya Muhammad. Ya. Tapi Kangjeng Nabi atau bisa dengan Sayyidina Muhammad atau dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bilang Muhammad ya. Jangan bilang Khadijah. Jangan bilang Adam. Jangan bilang Jibril. Kalau Jibril kayak kebabaturan wae. Kalau Jibril mah bisa dianggap bisa dipinjemin duit atau sama kita. Betul enggak? Karena babaturan itu. Siapa? Udah dan ini. Belum masuk ini udah ada. Ya. Paham ya? Poin pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling suci, paling mulia, paling tinggi keilmuannya, paling tinggi amaliyahnya, paling takut kepada Allah, paling segala yang konotasinya positif itu ada di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwahkan Islam ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang as-sabiqunal awwalun dulu ya. Dari kalangan keluarga siapa? Kalangan keluarga siapa? Siti Khadijah. Kalangan sahabat siapa? Sayyidina, tuh pakai Sayyidina, baru dibilangin. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kalangan anak-anak? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalangan budak? Budak siapa budak? Salah. Budak yang pertama kali masuk Islam? Sahabat Bilal bin Sayyid Bilal bin Rabah. Paham ya? Bilal. Ya, ulangi. As-sabiqunal awwalun itu minimal ada berapa golongan tadi? 4. Pertama golongan dari kalangan keluarga siapa? Kedua, kalangan dari para sahabat Sayyidina Abu Bakar. Ketiga, golongan dari anak-anak ketika usia 8 tahun. Ketika itu, wahai Ali, musyawarah dulu sama orang tuamu, apakah engkau akan benar-benar masuk Islam atau enggak? Sayyidina Ali dengan teguh menjawab, "Ya Rasulullah, waktu Allah menciptakan saya tidak perlu musyawarah dengan orang tua saya. Tercipta aja. Masa saya untuk menyembah kepada Allah harus musyawarah kepada orang tua? Tidak. Saya akan masuk Islam dengan sukarela." Betul nggak? Siapa tadi? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang keempat siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Nanti insya Allah dilanjutkan ya. Jadi antara Kamis 2 pekan sekali atau Jumat diisi dengan Miftahus Sudud. Kalau Kamis dengan Wasiatul Mustafa li Ali karramallahu wajhah.